Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangi yang Abian Base, hari Selasa 5 Desember 2023. Bersyukur Bapak Ibu kita boleh bertemu ada dalam keadaan selamat dan kita boleh masih diberkati Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan hari ini, mari kita dasari dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur atas hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, pemberian Tuhan. Kami membuka mata kami, Engkau berikan kami napas kehidupan untuk melakukan tugas dan jawab yang masih dipercayakan kepada kami. Saat ini kami rindu untuk mendasari segala sesuatu dengan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, begitu juga saudara-saudara kami yang mendengarkan boleh terberkati oleh firman-Mu hari ini. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 65 ayat keempat dan Galatia 4 ayat yang keempat sampai kelima. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 65 ayat yang keempat. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Dan di bacaan yang kedua dari Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Diberikan tema untuk renungan firman Tuhan hari ini, kita ditebus olehnya, bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali adalah berdosa, sering melakukan kejahatan, pelanggaran dan kesalahan. Berdosa melalui perkataan, perbuatan atau pikiran yang jahat, dan segala bentuk prakteknya, sadar maupun tidak sadar. Betapa banyaknya dosa yang telah dilakukan setiap hari. Inilah yang dikatakan Daud pada pembacaan pertama. Daud mengakui bahwa begitu banyak pelanggaran yang telah mereka lakukan, melebihi dari kekuatan mereka. Daud sangat mengerti, mengenal dirinya dan bangsanya. Dosa telah menguasai hidupnya. Segala bentuk dan jenis pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Tetapi Daud tidak dihukum dan mengalami kematian kekal, karena dia sudah diampuni oleh Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran mereka telah dihapuskan oleh Tuhan. Untuk itu Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu banyaknya pelanggaran dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, dan Tuhan sudah mengampuninya. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan kepada mereka. Apakah kita sadar diri bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan memohon pengampunan dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Roma 3 ayat yang ke-23. Semua orang telah gagal dan tidak mampu menaati dan melakukan firman
Dalam bacaan kedua perenungan firman Tuhan hari ini bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menyatakan penggenapan dan pengampunan dosa bagi umatnya. Ia disalibkan, mati dan bangkit kembali menebus dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Untuk itu bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita di dalam berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bisa kita menerima kebaikan dari orang lain atau pertolongan dari orang lain. Sepatutnya kita berterima kasih kepadanya. Dan sebaliknya orang lain juga berterima kasih kepada kita ketika kita melakukan kebaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadari atau tidak sering dalam kehidupan kita, kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita sering merasa hanya berterima kasih ketika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, dari masalah atau ketika kita minta dalam doa, Tuhan mengabulkan doa kita. Pertolongan Tuhan serta kebaikan Tuhan senantiasa terjadi setiap saat, setiap waktu. Hal yang paling sederhana yang Tuhan beri yang patut kita syukuri. Setiap pagi kita boleh bangun dengan membuka mata, dengan menghirup udara yang segar. Tuhan berikan kita kesehatan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Masihkah ada alasan bahwa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Di akhir perenungan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, Tuhan kita patut bersyukur bahwa pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa terjadi setiap saat, setiap waktu, menurut waktunya Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas taburan firman-Mu hari ini, menguatkan kami dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah satu-satunya penebus kami, yang menebus kami dari dosa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang besar. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami memulai segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau campur tangan dalamnya sehingga boleh kami selesaikan pada waktu Tuhan. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk saudara kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau juga memberkati pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya apa yang menyelesaikan tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai segala sesuatu dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita patut bersyukur bahwa pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa terjadi setiap saat, setiap waktu. Selamat mulai aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.